warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bapak ingin kalian terlebih dahulu melihat keadaan sekitar, apakah masih terdapat sampah di bawah meja atau kursinya. Jika masih ada sampah atau kotoran, silakan kalian pungut dan kalian buang ke tempat sampah yang ada di depan. Ya, dipersilakan. Jika sudah, sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Nah, Bapak ingin bertanya nih, apakah ada yang tidak masuk kelas pada hari ini? Alhamdulillah, bagus. Kalian masuk semua pada hari ini. Bapak senang mendengarnya. Nah, di sini Bapak sudah memiliki sebuah gambar. Apa ini anak-anak? Ya, benar sekali. Kalian sudah tahu ini adalah sebuah iklan. Nah, iklan ini adalah iklan layanan masyarakat. Nah, di sini tertuliskan eratkan persatuan dalam sebuah keberagaman. Nah, di dalam iklan yang pertama ini menyampaikan bahwa mengajak kita untuk mengeratkan persatuan dalam sebuah keberagaman. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk keberagaman, apa yang dimaksud dengan keberagaman, bagaimana cara menjaga keberagaman, kemudian apa yang dimaksud dengan pembangunan sosial budaya, apa saja contoh dari pembangunan sosial budaya yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat iklan. Yang khususnya akan kita pelajari adalah iklan layanan masyarakat. Setelah kalian mengetahui pelajaran apa yang akan kita pelajari pada hari ini, adapun manfaat yang akan kita dapati setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, yaitu pembelajaran 3, adalah kalian akan memahami betapa pentingnya rasa syukur atas keberagaman yang ada pada kehidupan kita. Kemudian kita akan mengetahui dan memahami nilai kebersamaan dalam keberagaman. Kalian juga akan mengetahui bagaimana dan apa yang dimaksud dengan pembangunan sosial budaya di Indonesia. Kemudian kalian akan belajar dan akan mengetahui bagaimana cara membuat iklan layanan masyarakat yang baik dan benar. Nah, sebelum memulai kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan inti pembelajaran kita, agar lebih semangat dan seru, kemudian kalian dapat antusias dalam mengikuti pembelajaran, mari kita bersama-sama mengikuti Bapak untuk melakukan tepuk semangat. Ya, nah, yuk sama-sama kita melakukan tepuk semangat. Ya, 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Ya, bagus sekali anak-anak. Nah, itu tadi tepuk semangat agar kita selalu bersemangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Apakah sudah semangat anak-anak? Ya, bagus sekali. Jika sudah semangat, langsung saja Bapak ingin kalian membentuk atau membuat sebuah kelompok belajar yang beranggotakan 4 orang dalam satu kelompoknya. Nah, silakan kalian buat terlebih dahulu. Apakah sudah? Ya, jika sudah, Bapak akan membagikan bahan ajar kepada kalian. Oke, kalian sudah dapat masing-masing satu bahan ajar setiap kelompoknya. Silakan kalian buka di uraian materi. Ada sebuah teks bacaan yang berjudul Perkumpulan Petani Pemakai Air. Nah, silakan kalian baca terlebih dahulu, kalian baca baik-baik, kemudian kalian cermati isi yang terkandung di dalam teks bacaan tersebut. Nah, sekarang dipersilakan kepada kelompok untuk membaca secara sama. Sudah selesai? Ya, bagus. Jika sudah, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang
apa saja isi dari teks tersebut dan pembelajaran apa saja yang terdapat di dalam teks bacaan tersebut. Yang pertama, dalam teks yang berjudul Petani Pemakai Air tersebut, dia mengajarkan atau menceritakan sebuah organisasi petani yang di dalamnya terdapat banyak sekali keberagaman. Kemudian organisasi tersebut adalah bentuk atau contoh dari pembangunan sosial budaya di Indonesia. Nah, yang pertama Bapak akan menjelaskan tentang keberagaman di Indonesia. Jadi di Indonesia ini adalah negara yang sangat beragam. Mengapa demikian? Karena banyak sekali keberagaman yang ada di negara kita. Yang pertama, keberagaman suku, keberagaman budaya, keberagaman agama, bahasa, sosial, dan ekonomi. Banyak sekali suku yang terdapat di Indonesia. Seperti halnya di Kalimantan Barat ini ada suku Dayak, ada suku Melayu, dan juga suku Tionghoa atau etnis Tionghoa, yang dimana setiap suku tersebut memiliki bahasa yang berbeda-beda, serta suku tersebut menganut berbagai agama yang ada di Indonesia. Seperti halnya suku Melayu, mayoritas menganut agama Islam, suku Dayak yang mayoritasnya menganut agama Kristen, serta suku Tionghoa yang mayoritasnya menganut agama Konghucu, Buddha, atau Kristen. Selanjutnya, nah, bagaimana cara kita menjaga keberagaman yang ada di Indonesia? Yang pertama adalah menyadari bahwa keberagaman adalah hal yang biasa dalam kehidupan kita. Jadi kita harus menyadari, sadar terlebih dahulu bahwa keberagaman itu adalah hal yang biasa, bukan hal yang tabu, apalagi hal yang baru kita dengar. Kemudian yang kedua, yang paling penting dan sering kita dengar adalah mengembangkan sikap toleransi. Artinya kita tidak mengganggu keberagaman orang lain dan orang lain tidak mengganggu keberagaman kita. Yang ketiga, mempelajari kebudayaan yang ada. Jadi banyak sekali kebudayaan yang ada di Indonesia. Alangkah lebih baiknya kita mempelajarinya, Kemudian yang ketiga ada mempelajari kebudayaan yang ada di Indonesia. Banyak sekali kebudayaan yang ada di Indonesia ini. Alangkah lebih baiknya kita mempelajari kebudayaan lain selain kebudayaan yang kita anut. Yang keempat, menjadikan keberagaman sebagai kebanggaan. Karena keberagaman yang dimiliki oleh negara kita ini tidak dimiliki oleh negara-negara lain, menjadi sebuah kebanggaan. Harus kita tanamkan dalam diri kita untuk merasa bangga bahwa keberagaman ini adalah hal yang unik, adalah hal yang sangat berharga yang dimiliki oleh negara kita. Kemudian yang kelima ada memanfaatkan keberagaman untuk bekerja sama. Dan yang terakhir, selalu bersyukur dengan adanya keberagaman. Jadi kita sebagai warga negara yang baik harus mensyukuri segala bentuk keberagaman yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia, di mana tadi ada banyak sekali keberagaman baik suku, budaya, bahasa, agama, sosial, serta ekonomi. Selanjutnya di dalam teks tersebut juga menceritakan tentang organisasi, di mana organisasi tersebut adalah sebuah contoh dari pembangunan sosial budaya yang ada di Indonesia. Jadi Bapak akan menjelaskan apa sih pembangunan sosial budaya itu. Nah, pembangunan sosial budaya adalah
semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial disebut pembangunan sosial. Adapun contoh pembangunan sosial budaya. Yang pertama ada di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan yaitu contohnya semakin terbukanya kesempatan bagi kaum wanita untuk bersekolah dan menuntut ilmu setinggi-tingginya. Seperti yang kita tahu bahwa kaum wanita ini diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini, memperjuangkan aspirasi wanita. Kemudian yang kedua ada di bidang budaya. Nah, contohnya sanggar tari. Nah, sanggar tari merupakan contoh sebuah pembangunan sosial budaya berlandaskan pada keberagaman yang terdapat di dalam keanggotaan organisasi. Dan yang terakhir ada bidang pertanian. Nah, di bidang pertanian ini contohnya organisasi P3A yang sudah seperti kalian baca tadi di teks yang Bapak suruh baca. Nah, organisasi P3A merupakan sebuah contoh pembangunan sosial budaya. Disebut sosial karena tumbuh dan berkembang dalam masyarakatnya. Nah, adapun manfaat yang terdapat ataupun manfaat yang dapat kita ambil dari pembangunan sosial budaya ini, yang pertama adalah kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, kemudian kesempatan untuk berinovasi, serta kesempatan untuk mempunyai keterampilan lebih termasuk perencanaan kegiatan yang lebih berkelanjutan serta mandiri. Nah, setelah Bapak jelaskan tadi, apakah ada hal yang tidak kalian mengerti atau belum paham tentang penjelasan Bapak? Bapak berikan kesempatan untuk bertanya. Apakah sudah paham semuanya? Ya, jika sudah paham dan tidak ada lagi pertanyaan, Bapak ingin kalian berdiskusi bersama kelompok yang sudah dibentuk tadi. Nah, silakan kalian menelaah nilai kebersamaan yang ada di masyarakat serta menganalisis upaya pembangunan sosial yang ada di masyarakat sesuai dengan teks bacaan yang ada atau sesuai dengan teks bacaan yang tadi, yaitu teks bacaan Perkumpulan Petani Pemakai Air. Kemudian silakan kalian berikan pendapat tentang bagaimana upaya pembangunan sosial budaya. Nah, silakan kalian berdiskusi kepada teman kelompok. Nah, ya, diskusi Bapak persilakan. Nah, sekarang silakan kalian berdiskusi dengan baik bersama teman kelompok. Sampaikan pendapat yang atau opini yang kalian miliki tentang apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Silakan kalian diskusikan bersama teman kelompok, bertukar pikiran, bertukar pendapat dan opini, serta satukan pendapat kalian agar menjadi sebuah kesimpulan serta jawaban akhir dari pertanyaan yang Bapak berikan tadi. Nah, apakah sudah selesai berdiskusi? Ya, jika sudah, silakan perwakilan kelompok untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusi yang telah kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Ya, ada yang ingin maju terlebih dahulu? Bagus, silakan kelompok Andi untuk maju ke depan menyampaikan hasil kerja kalian. Untuk kelompok Andi dipersilakan.
Nah, sudah kita dengar tadi penjelasan dari kelompok Andi, sangat baik sekali penjelasan serta hasil diskusi kelompoknya. Silakan kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada kelompok tersebut. 1, 2, 3. Ya, bagus sekali kelompok Andi. Congratulations. Selanjutnya, Bapak ada contoh iklan seperti halnya yang tadi di awal kegiatan Bapak telah memaparkan sebuah iklan. Sekarang Bapak akan memberikan atau memperlihatkan beberapa iklan layanan masyarakat kepada kalian. Nah, yang pertama tadi ada eratkan persatuan dalam sebuah keberagaman. Ini ada iklan layanan masyarakat mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mempersatukan serta mempertahankan keberagaman yang ada. Nah, dari tadi kan kita sudah dari awal pembelajaran kita sudah berbicara tentang iklan. Apa sih iklan itu? Nah, di sini Bapak akan menjelaskan iklan adalah pesan atau berita yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui suatu media. Jadi di dalam iklan itu ada sebuah pesan yang ingin diutarakan atau yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami serta mengetahui dan mengikuti pesan-pesan yang ingin disampaikan. Jadi pesan tersebut dituangkan di dalam sebuah media. Apa sih medianya? Ya seperti ini, berbentuk gambar, bisa berbentuk video. Nah, yang pertama ini kita akan belajar tentang iklan layanan masyarakat yang berbentuk gambar. Kemudian fungsi iklan. Iklan yang pertama, iklan komersil untuk memperkenalkan suatu produk atau barang dan jasa serta memberi informasi berupa layanan masyarakat. Kemudian ada ciri-ciri berikutnya, bahasa iklan. Jadi di dalam sebuah iklan ini memiliki ciri-ciri bahasa, yaitu pilihan katanya singkat, tidak bertele-tele, padat dan jelas, bahasa mudah dimengerti serta menarik. Nah, jadi di dalam teks bacaan iklan itu kita harus membuat iklan dengan bahasa yang jelas agar informasi yang ingin kita sampaikan dapat tersampaikan dengan baik oleh pembaca iklan. Nah, tentunya kita kemudian akan mempelajari. Nah, kita akan mempelajari langkah-langkah dalam membuat iklan. Nah, yang pertama itu kita harus menentukan tema dan judul iklan. Tema apa yang akan kita angkat dalam sebuah iklan yang ingin kita bikin. Kemudian menentukan tokoh dan latar iklan. Nah, untuk menentukan tokoh dan latar iklan ini dapat digunakan dalam iklan video atau iklan yang berisikan drama. Jadi, untuk membuat iklan layanan masyarakat ini tidak kita gunakan. Kemudian menentukan alur cerita iklan. Jadi di dalam iklan itu harus ada alurnya. Bagaimana kata-kata kita mengajak masyarakat untuk mengikuti atau menerima informasi yang kita sampaikan, yang ingin kita sampaikan. Membuat rancangan naskah iklan. Nah, kita harus membuat rancangannya terlebih dahulu agar pada saat proses pembuatan iklan dapat berjalan dengan baik dan lancar karena sudah kita rancang sedemikian rupa. Kemudian membuat gambar iklan. Nah, tadi kan di iklan yang sudah Bapak contohkan ini, yang sudah Bapak perlihatkan kepada kalian, terdapat gambar. Eratkan persatuan dalam sebuah keberagaman. Ada tangan orang yang masing-masing tangannya memiliki perbedaan warna kulit.
sudah melambangkan sebuah keberagaman. Tangannya saling berpegangan, melambangkan sebuah persatuan. Jadi dalam membuat gambar iklan kita harus memperhatikan arti dari gambar tersebut, serta harus memperhatikan fungsi gambar tersebut agar apa yang ingin kita sampaikan, pesan yang ingin kita sampaikan itu dapat terwakilkan atau dapat tergambarkan oleh gambar yang kita bikin. Kemudian yang terakhir, menulis pesan iklan yang efektif. Jadi di dalam menulis pesan iklan tidak perlu panjang lebar, tidak perlu banyak-banyak, cukup dengan kata-kata yang singkat, padat, jelas. Iklan itu dapat tersampaikan dengan baik. Kemudian tidak membosankan. Kenapa? Karena jika iklan tersebut dibuat dengan bahasa yang kurang menarik, kemudian kata-kata yang sangat panjang, tentunya tidak akan menarik perhatian dari si pembaca. Serta jika tidak menarik, maka pesan yang ingin kita sampaikan tidak tersampaikan dengan jelas. Nah, sudah selesai materi kita pada hari ini tentang keberagaman, tentang pembangunan sosial budaya di Indonesia, dan kemudian tentang iklan. Nah, sekian penjelasan Bapak tentang iklan. Kemudian Bapak akan membagikan beberapa contoh iklan. Silakan kalian analisis informasi yang terdapat di dalam iklan tersebut. Apakah sudah selesai, anak-anak? Ya, bagus sekali. Nah, jika sudah selesai, Bapak ingatkan sekali lagi bahwa iklan itu adalah sebuah pesan yang disampaikan melalui suatu media, di mana di dalam iklan menggunakan bahasa yang menarik, singkat, padat, dan jelas. Nah, anak-anak silakan setelah ini kalian memperhatikan peta pikiran yang terdapat di bahan ajar yang sudah Bapak bagikan. Kemudian Bapak akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik, kepada kalian. Silakan kalian kerjakan dengan baik bersama teman kelompok kalian. Apakah sudah selesai, anak-anak? Ya, bagus. Jika sudah selesai, sekarang kalian maju ke depan untuk menyampaikan hasil kerja kelompok kalian, dimulai dari kelompok 1, 2, 3, dan kelompok seterusnya sampai selesai. Maju ke depan untuk menyampaikan hasil kerja kalian. Ya, dimulai dari kelompok 1, dipersilakan. Ya, alhamdulillah sudah maju semua dari kelompok 1 hingga kelompok 6. Bapak sangat mengapresiasi hasil kerja kalian, sudah cukup baik, sudah bagus sekali. Berikan tepuk tangan kepada kita semua karena sudah cukup memahami materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Apakah menyenangkan? Seru kan? Ya, sangat seru dong. Jadi sebelum memulai tes hasil belajar atau Bapak akan membagikan tes formatif kepada kalian, mari kita merangkum. Silakan kalian merangkum masing-masing, merangkum pembelajaran pada hari ini, apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini. Ya, dipersilakan. Apakah sudah? Nah, jika sudah, coba yang berani menyampaikan hasil rangkumannya. Silakan, Anita, dibacakan hasil rangkumannya. Ya, bagus sekali. Bapak semakin yakin bahwa kalian sudah sangat memahami pembelajaran atau materi yang kita pelajari pada hari ini.
Nah, sekarang Bapak akan membagikan tes formatif atau tes hasil belajar kepada kalian. Silakan kalian isi dengan cermat, jangan mencontek, dan kerjakan dengan baik. Ya. Apakah sudah selesai anak-anak? Ya, jika sudah selesai, silakan kumpulkan ke depan. Ya, Bapak akan mengoreksi atau menilai, memberikan penilaian terlebih dahulu atas apa yang sudah kalian kerjakan. Hasil kerja kalian sudah Bapak koreksi, sudah Bapak beri nilai. Jadi hasil kerja kalian semuanya alhamdulillah tuntas semua, tidak ada yang mengikuti remedial atau perbaikan. Cukup baik. Nah, setelah ini kalian boleh mengemaskan alat tulisnya, bukunya ke dalam tasnya masing-masing. Kemudian silakan bersihkan kembali jika ada sampah atau kotoran yang berserakan di bawah bangku atau mejanya. Silakan kalian buang ke depan untuk sampah. Apakah sudah selesai anak-anak? Ya, bagus sekali. Jika sudah selesai, sudah rapi, keadaan kelas sudah bersih, sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita diberikan keselamatan, selamat sampai rumah masing-masing. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Selesai. Ya, Bapak cukupkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pembelajaran 3. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.